Shalom. Bina iman kita hari ini dari 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tuhan Yesus, Dia adalah Allah dan Dia adalah juga manusia sejati. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inkarnasi dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah. Allah begitu mengasihi dunia, dan itu dibuktikan dengan dirinya rela meninggalkan kealahannya, mengosongkan diri menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Pengorbanannya yang begitu besar melebihi waktu Dia menciptakan alam semesta yang hanya dengan berkata. Tapi demi kasihnya, supaya manusia selamat, Dia mengorbankan dirinya. Allah menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita sebagai manusia, karena keterbatasan kita dalam memahami tentang hidup, kita itu salah untuk mengerti apa yang terpenting dalam hidup. Karena kita manusia yang hanya bisa melihat hal-hal kekinian, lalu bagi kita yang terpenting itu juga biasanya menyangkut hal-hal yang sifatnya kekinian. Misalnya kekayaan, kemudian kedudukan yang tinggi, kekuasaan. Semua hal itu terbukti menjadi yang terpenting bagi manusia pada umumnya, karena setiap orang dengan berbagai macam cara telah mengerahkan apa yang dia miliki demi mencapai hal-hal tersebut. Kekayaan, kesuksesan, kedudukan, dan semacamnya. Tapi mari kita sebagai manusia-manusia beriman, kita jangan memiliki cara pandang manusia. Kita harus mengerti dan memahami tentang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Karena bagi Tuhan, Bapak Ibu, hidup itu kekal selama-lamanya. Kalau kita hanya berkutat kepada hal duniawi, kita menjadi salah. Kita harus mengerti seperti hanya dengan pengertian Tuhan, bahwa hidup itu kekal. Kematian bagi orang percaya bukanlah akhir dari semuanya. Justru itu merupakan awal dari fase kehidupan yang sebenarnya. Karena setelah itu kita akan memperoleh hidup atau di dalam kehidupan kekal. Dan Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan kekal itu ada di dua tempat. Yaitu yang pertama di surga dan yang kedua adalah neraka. Setelah mati kita bisa bahagia selamanya, tapi sebaliknya kita juga bisa menderita selamanya. Inilah sebabnya kenapa tadi kita baca Tuhan berkata dalam 1 Timotius 2, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Marilah Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang benar dengan mengerti apa yang terpenting dalam hidup.
yaitu kehidupan kekal. Pemahaman ini membuat kita pasti akan menjadi orang yang berbeda. Pikiran kita, tujuan hidup kita, target kita, semua kita arahkan untuk mencapai yang terpenting, yaitu hidup kekal. Tuhan memberkati.